Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan ya. Walaupun saya ada di pondok-pondok di atas gunung di kebun saya, tetapi saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui online ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kebenaran firman yang akan saya sampaikan merasa terberkati bagi kita semua, saya harapkan untuk subscribe, mendukung channel saya, karena hari ini saya berniat untuk membagikan kebenaran firman Tuhan lebih luas lagi. Itu adalah tujuan saya. Hari ini saya akan membahas tentang penderitaan dan apa maksud Tuhan dari penderitaan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang menilai penderitaan itu dengan bahwa Tuhan benar-benar menghukum. Jangan hanya kita berpikir bahwa ketika kita mengalami penderitaan berarti Tuhan menjatuhkan hukuman itu kepada kita. Ya, memang saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa terkadang penderitaan yang kita alami itu semua ada juga ya karena Tuhan menghukum kita. Tetapi tidak semua penderitaan itu karena hukuman dari Tuhan itu sendiri. Dan hari ini kalau kita berbicara soal penderitaan, tentu ada begitu banyak orang yang pernah mengalami penderitaan dalam hidup itu, baik itu kesengsaraan, kesedihan, dan apapun itu. Tidak semua, maksudnya semua orang itu tidak luput yang namanya penderitaan. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa kita dapat dalam hidup kita. Yang pertama kita harus mengubah adalah mindset, cara berpikir kita, cara sudut pandang kita memandang apa itu penderitaan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 di situ dikatakan bahwa di dalam kesengsaraan atau di dalam sebuah penderitaan itu menimbulkan sebuah ketekunan. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan? Karena hanya melalui penderitaanlah umat-umatnya bisa tekun. Kenapa Tuhan ingin kita bukan mengizinkan artinya penderitaan dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin kita kuat untuk menghadapi beban-beban di dalam hidup ini. Karena Tuhan sadar ketika kita hidup di dalam dunia ini ada begitu banyak cobaan dan rintangan yang akan kita alami. Tetapi Tuhan sengaja mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan ingin supaya umat-umatnya tidak menjadi umat-umat atau tidak menjadi orang-orang Kristen yang manja, tetapi Tuhan ingin kita menjadi kuat di dalam menghadapi penderitaan. Saya kasih contoh. Di dalam mengangkat-angkat beban atau barbel, kalau kita ada di olahragawan, dalam mengangkat beban itu, semakin berat beban yang kita angkat itu, maka otot-otot kita akan semakin kuat untuk mengangkat beban yang lebih berat lagi. Begitupun dengan hidup ini, semakin kita menghadapi begitu banyak tekanan, penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, Tuhan mau supaya kita menghadapinya dengan kuat. Semakin kita diberikan tekanan, maka semakin kuat kita untuk menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan ini. Makin kita banyak mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan sengsara dalam hidup ini, maka semakin hati kita ini menjadi hati yang kuat menghadapi penderitaan yang selanjutnya. Jadi hati kita itu sudah terlatih, artinya hati kita itu sudah kebal dengan berbagai macam penderitaan. Contohnya saja seorang prajurit atau TNI. Seorang prajurit itu tidak akan menjadi seorang prajurit yang kuat dan terlatih itu karena kalau bukan dari proses latihan yang mereka alami. Jadi kita harus mengalami segala proses demi proses supaya kita menjadi kuat. Begitulah penderitaan hari ini. Penderitaan yang hari kita hadapi itu adalah proses dari Tuhan. Kita itu dalam hidup ini harus selalu belajar mengambil setiap hikmat dan positif dalam hidup ini. Karena saya selalu percaya bahwa setiap celaka itu ada gunanya. Saya mau berkesaksian bahwa saya pernah mengalami penderitaan dalam hidup ini. Saya pernah mengalami sebuah sengsara yang luar biasa. Tetapi dari situ saya mengambil sebuah hikmat yang luar biasa bahwa ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Cara Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang kuat sampai hari ini. Dalam Ibrani 12 ayat 6a di situ dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihi. Jadi artinya bahwa semakin kita banyak mengalami pencobaan
cobaan penderitaan dalam hidup itu berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita menjadi umat-umatnya yang manja menghadapi dunia ini. Karena Tuhan sadar bahwa di dalam menghadapi dunia ini ada begitu banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Dan hari ini Tuhan melatih kita, hari ini Tuhan memberikan kita istilahnya pendidikan yang sangat luar biasa melalui penderitaan ini. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi umat-umat yang sangat kuat. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, bahwa Tuhan datang ke dunia ini memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dia mau menderita bagi kita. Dia memberikan kita contoh bahwa ini adalah penderitaan yang sesungguhnya. Pernahkah kita menderita untuk sahabat kita? Pernahkah kita mau berkorban untuk saudara-saudara kita? Hari ini Tuhan menunjukkan bahwa penderitaan itu sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang lumrah kita hadapi dalam hidup ini. Karena Tuhan kita saja mau menderita. Untuk itu hari ini Tuhan mengajarkan kita bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah menjadi bahan kekuatan kita untuk setiap hari. Mari kita merenung saudara bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengalami penderitaan di dalam kayu salib, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak pernah menyalahkan orang-orang yang menyalibkannya. Terkadang kita dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita, kita cenderung menyalahkan orang lain. Ini karena dia, hingga saya menderita. Saya cuma mau bilang hari ini, Tuhan telah memberikan kita kasih yang begitu luar biasa. Berikan contoh, dia mau menderita karena umatnya. Siapakah kita sebenarnya? Sehingga Tuhan mau menderita untuk kita. Mari kita renungkan itu saja. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, masa-masa penuh dengan penderitaan, Tuhan mau supaya kita kuat. Tuhan mau supaya kita mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita mengenai penderitaan itu. Karena setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup kita itu mengandung sebuah arti, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau kita berbicara soal penderitaan kita ini belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari setiap penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita, karena semuanya itu berguna untuk memproses kita untuk menjadi yang lebih baik. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Biarlah kebenaran firman ini dapat kita meterapkan dalam hidup kita, supaya menjadi bahan evaluasi kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kalau kebenaran firman ini menjadi berkat kita, mari kita share kebenaran firman ini supaya dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom.